Selamat pagi Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, dan teman-teman sekalian. Kami dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai manajemen persediaan pada mata kuliah manajemen operasional. Perkenalkan, saya Fania Dominik Telambanua. Perkenalkan, nama saya Mia Miranti. Perkenalkan, nama saya Syahda Cika Nikita. Perkenalkan, nama saya Kelvin Dwinata. Manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Alasan pentingnya manajemen persediaan. Persediaan adalah aset perusahaan yang menganggur atau idle, atau aset yang masih disimpan, atau aset yang menunggu untuk digunakan atau dijual. Contoh persediaan adalah persediaan barang dagang pada perusahaan dagang, dan pada perusahaan manufaktur, jenis persediaan bisa lebih banyak lagi, seperti persediaan bahan baku atau material, barang setengah jadi, dan barang jadi. Persediaan bisa dikatakan gampang-gampang susah. Apabila persediaan tersedia jumlahnya berlebihan, maka persediaan tersebut akan menimbulkan pengeluaran tinggi, karena setiap barang disimpan pasti memerlukan biaya. Namun, apabila persediaan tersedia kurang, maka persediaan tersebut akan menghambat kegiatan produksi yang resikonya bisa kehilangan penjualan dan konsumen. Terlebih lagi dengan adanya ketidakpastian mengenai waktu pemesanan, pasokan dari supplier, dan ketidakpastian permintaan. Dan bahkan untuk barang seperti barang pecah belah dan barang yang mudah rusak atau busuk memerlukan perlakuan khusus. Untuk itulah diperlukan manajemen persediaan agar perusahaan bisa menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan mengeluarkan biaya yang sangat rendah, namun masih bisa memenuhi kebutuhan. Fungsi manajemen persediaan yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan, mengantisipasi pesanan persediaan, ternyata tidak semua dengan kebutuhan, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran, dan menjamin lancarnya proses produksi. Aspek-aspek manajemen persediaan yaitu perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legalisasi aset, pengoperasian aset, pemeliharaan aset, dan pengalihan aset. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. 1. Jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki ini akan sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan, item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih dapat ditunda. 2. Lead time, waktu tunggu barang yang dipesan ini hingga barang diterima dengan keadaan baik. 3. Frekuensi penggunaan, semakin sering digunakan, maka akan semakin kecil persediaan yang tersedia. 4. Daya tahan persediaan, di mana persediaan yang memiliki daya tahan kurang baik seperti daging, buah, dan sayur, barang-barang tersebut dapat segera digunakan atau dijual. Tugas-tugas manajemen persediaan. Beberapa tugas utama dari manajemen persediaan diantaranya: 1. Memastikan persediaan cukup. 2. Efisiensi biaya persediaan. 3. Memastikan persediaan digunakan secara optimal. Dari ketiga hal yang disebutkan di atas, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah melakukan efisiensi biaya. Terima kasih. Proses manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses yang kompleks terutama untuk organisasi yang besar, tetapi dasarnya sama, terlepas dari ukuran atau jenis organisasi. Dalam manajemen inventory, barang dikirim ke area penerimaan gudang dalam bentuk bahan baku atau komponen dan dimasukkan ke area stok atau rak. Dibandingkan dengan organisasi yang lebih besar dengan ruang fisik yang lebih banyak, di perusahaan yang lebih kecil, barang dapat langsung menuju area persediaan alih-alih lokasi penerima. Dan jika bisnisnya adalah distributor, barang tersebut mungkin berupa produk. Jadi, daripada produk mentah atau komponen barang, kemudian ditarik dari area stok dan dipindahkan ke fasilitas produksi, di mana mereka dibuat menjadi barang jadi dapat dikembalikan ke area stok di mana barang tersebut disimpan sebelum pengiriman atau mereka dapat dikirim langsung ke pelanggan. Manajemen persediaan menggunakan berbagai data untuk melacak barang saat mereka bergerak melalui proses, termasuk nomor lot, nomor seri, biaya barang, jumlah barang, dan tanggal ketika mereka bergerak melalui proses.
Berikutnya, manajemen persediaan memiliki 5 metode. Metode yang pertama yaitu metode EQQ atau biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua, ada metode MRP atau lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga, metode IIT. Metode ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Metode yang keempat yaitu metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Yang terakhir, ada metode periode review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan kapan pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Saran dan kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan manajemen persediaan yang baik berasal dari manajemen persediaan yang dikelola dengan baik secara efektif dan efisien. Maka dengan itu, sebaiknya manajemen persediaan sangat diperlukan untuk diterapkan dan dipelajari. Memang, mengatur persediaan dalam manajemen persediaan itu terbilang cukup sulit. Tapi dengan itu, maka manajemen persediaan sangat diperlukan untuk bisa menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan mengeluarkan biaya yang sangat rendah, namun masih bisa memenuhi kebutuhan. Untuk itu, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih.